Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Ingin informasi terbaru? Silahkan di subscribe. Seperti biasa, kita akan membahas lagi tentang soal TK SMA untuk tahun 2025 yang insya Allah akan diadakan pada bulan November sebagai persiapan untuk menuju SNBP tahun 2026. Kali ini kita akan membahas lagi tentang materi logika, yaitu pernyataan majemuk, logika part 2. Nah, kita lihat yang pertama adalah konjungsi dengan menggunakan kata hubung N atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dan. Kemudian notasinya itu adalah P kemudian tanda seperti ini ya. Segi berapa? Segitiga ya. Dan kui, jadi bacanya P dan kui. Ini maknanya adalah kalimat P dan Q hanya bernilai benar jika kedua pernyataan P dan Q-nya benar. Artinya secara harfiah P-nya benar, Q-nya juga benar, atau P-nya dianggap benar dan Q-nya dianggap benar. Nah, kita lihat tabel kebenarannya. Jika P benar dan Q benar, maka nilainya adalah benar. Kemudian jika pernyataan P benar dan pernyataan Q salah, maka salah. Kesimpulannya salah ya. Jika pernyataan P salah kemudian pernyataan Q benar, maka kesimpulannya salah. Apalagi kalau kedua-duanya salah, maka kesimpulannya jelas salah ya. Nah, kita lihat contohnya. P hari ini hujan. Nah, ternyata ini hari ini hujan ya misalnya. Kemudian Q saya membawa payung. Berarti Q-nya saya membawa payung. Jadi kalimatnya menjadi hari ini hujan dan saya membawa payung. Karena hari hujan benar dan Q-nya saya membawa payung benar, maka hari ini hujan dan saya membawa payung adalah benar. Jika hari ini tidak hujan, kemudian Anda membawa payung, berarti hari ini tidak hujan dan saya membawa payung, itu tidak berguna, karena itu maka dikatakan kesimpulannya salah. Bukan berarti di sini hari ini tidak hujan maka saya tidak membawa payung, itu saya membawa payung adalah benar karena untuk melindungi dari sinar matahari. Bukan, karena kita merujuk kepada pernyataannya P ya. Nah, kemudian selanjutnya ya, misalnya hari ini hujan dan saya tidak membawa payung, jelas maka pernyataannya adalah salah. Kemudian selanjutnya jika hari ini tidak hujan kemudian saya tidak membawa payung, juga dikatakan salah ya. Jadi di sini harus kedua-duanya benar. Maka dalam pernyataan konjungsi dan memakai kata hubung dan, jika P-nya salah kemudian Q-nya juga salah, maka kesimpulannya adalah salah. Hari ini tidak hujan dan saya tidak membawa payung adalah salah ya. Selanjutnya adalah disjungsi atau kata or atau disebut atau ya. Nah, ini disimbolkan ya, atau notasinya menjadi P kayak P V Q ya, kayak V ya. P atau Q bacanya. Maknanya itu adalah kalimat P atau Q hanya bernilai salah jika kedua pernyataan P dan Q salah. Artinya kalau ada yang atau salah semuanya, maka baru dikatakan salah ya. Kita lihat tabel kebenarannya ya. Nah, jadi sama tadi, jadi nilai kebenaran yang ada adalah BB, BS, SB, SS. Nah, benar atau benar dianggap benar, kemudian benar atau salah dianggap benar, kemudian salah atau benar dianggap benar, kecuali kalau kedua pernyataannya salah, maka dianggap salah. Ya, kita lihat contohnya. Misalnya saya belajar, kemudian yang kedua adalah saya bermain. Jadi P atau Q, saya belajar atau saya bermain. Jadi kalau dia belajar saja benar juga, kalau dia bermain saja juga benar. Dia belajar sambil bermain juga benar. Kecuali kalau keduanya dia tidak lakukan, tidak bermain dan tidak belajar, maka kesimpulannya adalah salah. Jadi saya tidak belajar dan saya tidak bermain, maka kesimpulannya adalah salah. Kenapa salah? Karena kita mengacu pada pernyataan saya belajar kemudian saya bermain. Nah, itu ya. Ya, untuk disjungsi or atau di sini kata atau. Selanjutnya adalah logika pernyataan majemuk implikasi. Di situ if dan, atau di bahasa Indonesia dikatakan jika titik maka
Ya, kita lihat notasinya adalah P tanda panah kui. Ya, P tanda panah kui itu bacanya jika P maka kui. Maknanya adalah kalimat jika P maka kui hanya salah jika P benar dan kui-nya salah. Jadi kita bisa ingat tadi untuk konjungsi itu baru bernilai benar kalau kedua pernyataannya benar. Kemudian untuk disjunksi baru bernilai salah kalau kedua pernyataannya salah. Nah, di sini untuk implikasi maka dikatakan salah jika P-nya benar dan Q salah. Nah, kita lihat tabel kebenarannya. Jadi sama BB, BS, SB, SS. Jadi jika P benar maka Q benar maka benar. Jika P benar Q-nya salah maka salah. Jika P-nya salah maka B-nya benar maka dianggap benar. Atau jika P-nya salah kemudian Q-nya salah maka dianggap benar. Contoh, P itu pernyataan adalah saya belajar. Kemudian Q pernyataannya adalah saya lulus. Jika P maka Q artinya apa? Jika saya belajar maka saya lulus. Kalau keduanya benar maka dianggap benar. Kalau kemudian dia belajar namun tidak lulus berarti pernyataan itu salah ya. Jadi kalau dia belajar namun tidak lulus maka pernyataannya salah. Jika bermanfaat mohon di-share ya. Ataukah dia tidak belajar tapi lulus, tidak ada masalah, mungkin keberuntungannya ya. Kalau dia tidak belajar dan dia tidak lulus maka jelas dia benar. Artinya memang alasannya ya karena Pak suruh dia belajar maka kamu tidak lulus. Nah, berbeda dengan ini. Kalau dia belajar namun tidak lulus itu berarti pernyataannya salah. Harusnya dia lulus saat dia belajar dan dia lulus. Kalau dia tidak belajar namun dia lulus adalah hal yang benar juga. Kenapa benar? Karena orang lulus itu belum tentu belajar. Bisa saya belajar, bisa saya tidak. Nah, itu maksudnya ya. Kemudian yang keempat, biimplikasi atau dikatakan if and only if ya, jika dan hanya jika. Notasinya adalah P tanda panah kiri kanan ya, PQ. Maknanya itu adalah kalimat P jika dan hanya jika Q hanya benar dan jika kedua-duanya sama nilai kebenarannya. Kemudian kita lihat tabel kebenarannya. Jadi P, Q ya seperti tabel sebelumnya B, ada B, S, SB dan SS. Nah, nilai tabel kebenarannya adalah untuk P jika dan hanya Q itu adalah pada saat benar semuanya dapat benar, kemudian pada saat salah semuanya maka juga benar. Hanya pada salah satunya berbeda nilainya maka nilainya adalah salah. Kita bisa lihat contohnya ya. P itu pernyataan pada X lebih besar daripada 2. Kemudian Q itu X kuadrat pasti lebih besar daripada 4. Sehingga P jika dan hanya jika Q X lebih besar 2 jika dan hanya jika X kuadrat itu lebih besar daripada 4. Jelas sekali ya. Selanjutnya adalah contoh soal dan pembahasan. Nomor 1, manakah dari pernyataan berikut yang merupakan disjunksi? Apakah A, jika hari hujan maka saya bawa payung? Apakah B, 2 adalah bilangan genap atau 3 adalah bilangan ganjil? Apakah C, hari ini Senin atau Selasa? Apakah D, semua hewan bisa terbang? Ataukah E, 5 kurang dari 3? Nah, kalau kita lihat itu jawaban yang cocok adalah karena dia modelnya disjunksi maka dia memakai kata hubung atau dari dua buah pernyataan. Jadi pernyataannya adalah 2 adalah bilangan genap pernyataan, kemudian 3 adalah bilangan ganjil juga pernyataan. Nah, untuk bagian A, jika hari hujan maka saya membawa payung itu merupakan pernyataan majemuk bertipe implikasi ya, karena dia jika maka. Kalau di C itu hari ini Senin atau Selasa, ini sepertinya dia kalimat pertanyaan. Nah, ini semua hewan bisa terbang. Nah, ini cuma pernyataan tunggal ya. Nah, kemudian 5 kurang dari 3. Nah, ini juga sebuah pernyataan meskipun pernyataannya adalah salah. Jadi yang paling cocok adalah bagian B dengan ciri-ciri dia memakai atau, kemudian antara atau itu adalah 2 buah pernyataan ya. Selanjutnya nomor yang kedua, diketahui pernyataan P yaitu 7 adalah bilangan ganjil dan Q pernyataannya 2 adalah bilangan prima. Manakah nilai kebenaran dari P atau Q? Apakah A benar karena kedua pernyataan P dan Q benar, kemudian salah karena P salah dan Q benar, kemudian C salah karena P benar dan Q salah, kemudian D salah karena paling tidak
ada satu yang benar, kemudian E salah karena keduanya harus benar. Nah, dari sini syarat untuk logika majemuk ya, pernyataan majemuk itu untuk disjunksi itu hanya bernilai salah kalau keduanya salah. Nah, bagian A benar karena kedua P dan Q benar, cocok. B salah karena P salah dan Q salah, jadi ya, ini jelas salah ya, karena minimal satu benar itu sudah cocok. Ini juga bagian C juga salah. Nah, kemudian D salah karena paling tidak ada satu benar. Nah, jelas kalau ada yang satu benar pasti benar ya. Nah, benar, cocok. Bagian E salah karena keduanya harus benar. Nah, ini salah. Ini pernyataan untuk bagian ini ditujukan untuk tipe konjungsi ya. Nah, kalau disjunksi, kalau salah itu hanya berlaku jika kedua pernyataannya salah. Nah, kita lihat pernyataannya sini. 7 adalah bilangan ganjil, betul? Betul. Di bagian Q, 2 adalah bilangan prima, betul? Betul. Berarti dua-duanya benar. Jadi paling cocok jawabannya adalah bagian A, benar karena kedua P dan Q benar. Selanjutnya nomor yang ketiga. Pernyataan hari cerah dan saya pakai topi adalah contoh dari apakah A implikasi, B konjungsi, C disjunksi, apakah B implikasi dan E kalimat terbuka. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa dia memakai kata dan, dua buah pernyataan, bahwa hari ini cerah, kemudian saya pakai topi ada kata dan, maka ini tergolong dengan konjungsi. Jadi jawaban yang cocok adalah bagian B, konjungsi. Nah, untuk selanjutnya nomor 4. Nah, jika pernyataan P X lebih besar 5 dan Q X lebih kecil 10, maka kalimat X lebih besar 5 dan X lebih kecil 10 akan bernilai benar jika apakah A 11, apakah B 5, apakah C 10, apakah D 7, apakah E X sama dengan 3. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa dia harus lebih kecil 10. Nah, bilang yang lebih kecil 10 di sini adalah 5, 7, 3 ya. Kemudian pernyataan P-nya itu X-nya harus lebih besar 5, bukan sama dengan ya. Maka yang harus di sini adalah cocok adalah X sama dengan 7, karena kalau 3 itu lebih kecil daripada 5. Sedangkan sama dengan 5 itu di sini tidak disyaratkan sama dengan 5. Sehingga akan bernilai benar jika D sama dengan 7 karena memenuhi kriteria X-nya lebih besar 5, 7 lebih besar 5 jelas. Kemudian X lebih kecil 10, 7 lebih kecil 10 juga jelas. Dan ini memakai kata dan. Dan syarat kebenaran dari sebuah pernyataan majemuk konjungsi itu adalah nilai P dan Q-nya harus benar. Nah, maka yang memenuhi itu adalah bagian D, X sama dengan 7. Selanjutnya nomor yang kelima. Pernyataan jika saya belajar maka saya lulus ujian merupakan bentuk. Nah, ini juga pengertian biasa. Ini berbentuk apakah konjungsi, disjunksi, implikasi, biimplikasi, atau negasi. Itu adalah merupakan implikasi. Nah, ciri implikasi itu memiliki model pernyataan majemuk jika P maka Q. Berarti jika dan maka di sini ini merupakan bentuk dari C implikasi. Nah, sekarang selanjutnya kita ke nomor 6. Jika P X bilang genap dan Q habis dibagi 2, maka pernyataan jika X bilang genap maka X habis dibagi 2 adalah apakah A salah jika X-nya 3, kemudian B salah jika X-nya 4. Suka dengan videonya? Like dong. C benar untuk semua X. Kemudian D benar jika X ganjil. Nah, kemudian E benar hanya jika X sama dengan 2. Nah, dari sini kita lihat X-nya bilang genap dan X-nya habis dibagi 2. Sedangkan pengertian bilangan genap itu sendiri adalah bilangan yang habis dibagi 2. Kalau 1 tidak mungkin toh, karena tidak habis dibagi 2, maka dia bukan bilangan genap. Nah, ini salah jika X-nya sama dengan 3, jelas salah. Salah jika X sama dengan 4. Wah, ini benar kalau 4. Benar untuk semua X. Nah, tidak mungkin karena kalau ganjil misalnya ini 3 tadi atau ke 7, nah itu bukan bilangan genap. Benar jika X ganjil. Nah, ini justru lebih salah lagi nih. Nah, kemudian benar jika dan hanya jika X sama dengan 2 juga salah karena ada nilai seperti 4. 4 habis dibagi 2, betul. Apakah 4 termasuk bilangan genap? Benar. Maka bagian E juga salah. Nah, sehingga jawaban benar adalah bagian A, salah jika X-nya sama dengan 3, jelas ya. Salah jika X sama dengan 4, salah. Ini jelas salah karena kalau X 4 itu bilangan genap kan habis dibagi 2. Ya, jadi penjelasannya sih seperti ini. Definisi bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2 seperti apa yang tadi saya katakan. Itu bilangan bulat dapat ditulis sebagai X sama dengan 2K. Jadi X-nya misalnya 4, berarti K-nya 2 ya, 2 kali 2 ya. Itu suatu bilangan bulat K.
Misalnya 6 dibagi 2 itu 3, berarti K-nya sama dengan 3 dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke nomor yang ke-7. Manakah dari ikan berikut merupakan biimplikasi? Jika saya lapar, maka saya makan. Saya makan atau saya minum. Saya belajar dan saya pandai. Saya lulus jika dan hanya jika saya belajar, dan jika saya pergi maka saya senang. Nah, dari sini bisa kita lihat, karena itu biimplikasi, syaratnya itu biimplikasi itu P jika dan hanya jika kui. Jadi yang pertama kita lihat adalah pernyataan jika dan hanya jika. Ada tidak ya sini? Nah, kalau bagian sini yang ada jika dan hanya jika adalah bahagian D. Jelas ya, bahagian D merupakan biimplikasi. Bagian A adalah merupakan implikasi, bagian B itu adalah disjunksi, bagian C adalah konjungsi, bagian D inilah tadilah biimplikasi, dan bagian E adalah implikasi. Jadi yang satu biimplikasi bagian D, sedangkan E itu adalah implikasi saja. Sehingga jawaban yang cocok adalah bagian D, saya lulus jika dan hanya jika saya belajar. Selanjutnya nomor yang ke-8. Diberikan P segitiga sama sisi dan Q sama sudut sama besar. Pernyataan P jika dan hanya Q bernilai benar jika hanya P yang benar, B hanya Q yang benar, C baik P maupun Q salah, kemudian D kedua-duanya benar atau kedua-duanya salah, dan E, P dan Q tidak berhubungan. Nah, dari sini kita bisa lihat hanya P yang benar, padahal syaratnya untuk biimplikasi itu adalah dua-duanya benar, berarti A-nya salah. B hanya Q benar, senada dengan bagian A juga salah. Baik P maupun Q salah. Wah, ini bisa cocok karena kalau salah kedua-duanya maka dinilai benar. Nah, bagian D, kedua-dua pernyataannya benar atau kedua-duanya salah. Nah, ini lebih lengkap. Jadi jawaban yang paling tepat ini ya, bagian D. Kemudian bagian P, bagian E, P dan Q tidak berhubungan, justru ini lebih salah lagi gitu. Karena dan P dan Q ini harus mempunyai hubungan dengan kata jika dan hanya jika. Jadi yang cocok ini, paling cocok atau paling tepat di sini adalah bagian D, kedua-duanya benar atau kedua-duanya salah. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Belajarlah dengan tekun, karena setiap usaha hari ini adalah investasi untuk masa depan. Yang pernah takut gagal, sebab kegagalan hanyalah batu loncatan menuju kesuksesan. Ingat, cita-cita tidak akan tercapai tanpa kerja keras, kesabaran, dan ketekunan. Fokuslah pada tujuanmu, jangan mudah menyerah, dan percayalah pada kemampuan diri sendiri. Setiap langkah kecil yang kamu ambil dari ini akan membawamu semakin dekat dengan impian besarmu. Tetap semangat dan jangan berhenti belajar. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.